من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, sebagaimana biasanya mari kita baca Surat Al-Fatihah untuk Kiai atau Syekh Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah selesaikan surat Al-Fatihah kemarin malam, maka sekarang kita akan melanjutkan membaca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati madaniyatun mi'atani sit aw sab'in wa samanuna ayah. Situn aw sab'un wa samanuna ayah. Tegese utawi iki surat Baqarah iku tumurun ana ing Madinah tumurune ayate 287 utawa 6 sebab ikhtilaf waqaf. Surat Baqarah itu turunnya di Madinah, ayatnya 287 atau 86 karena ada perbedaan dalam masalah wakofnya di mana. Jadi ada ayat yang menurut sebagian ulama itu wakof lalu dihitung satu, orang yang lain menyebutkan tidak wakof tapi terus, jadi masih belum dihitung satu ayat. Jadi menjadi itu 206 atau 207. Utawi anggerane madaniyah utawa makiyah iku endi surat ingkang temurune ba'dal hijrah iya madaniyah senajan temurune ana ing Mekah utawa Arafah utawa Tabuk. Aturannya atau anggarannya, bukan anggaran, anggaran itu apa? Pegangan ya, yang dipakai adalah bahwa sesuatu surat itu disebut Madaniyah atau Mekah, itu tergantung apakah turunnya setelah hijrah atau sebelum hijrah. Kalau sesudah hijrah itu disebut surat Madaniyah walaupun turunnya mungkin di Mekah atau di Tabuk atau di Arafah ya. Kalau Arafah itu dekat Mekah, Tabuk itu jauh di utara. Jadi hitungannya itu tadi, perhitungannya kalau setelah hijrah disebut dengan Madaniyah. Utawi ayat ingkang temurune qoblal hijrah iku iya makiyah senajan temurune ora ana ing Mekah. Demikian pula sebaliknya kalau suatu ayat turun sebelum hijrah walaupun itu tidak di Mekah disebut dengan makiyah. Utawi iki surat Al-Baqarah awal-awale temurune ayat ba'dal hijrah. Sedangkan surat Al-Baqarah ini dari ayat pertamanya itu turunnya memang setelah hijrah, jadi disebut Madaniyah. Utawi iki surat Baqarah ana pirang-pirang faedah
lamun winoco ing dalem omah mongko ora bisa mlebu setan telung dina lan batal penggawene wong kang ahli sihir. Nah, ini ada faidah itu ada keutamaan, mungkin kelebihan ya. Ada kelebihan surat Al-Baqarah. Satu, kalau itu dibaca di dalam sebuah rumah, maka setan itu dalam waktu 3 hari tidak bisa masuk. Dan juga perbuatan orang yang menyihir itu tidak bisa masuk rumah kalau dibacakan surat Al-Baqarah ini di dalam rumah. Ing jerone iki surat ana 1000 amar lan 1000 nahi lan 1000 hukum lan 1000 khabar. Nah, di dalam surat ini terdapat 1000 perintah, 1000 larangan dan 1000 hukum serta 1000 cerita. Ya. Tapi ini juga orang memandangnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa perintah dan larangan di dalam Al-Quran seluruhnya itu tidak sampai 1000. Tapi menurut Syekh Soleh Darat bahwa ada 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 hukum, dan 1000 kabar atau berita. Lan sunnah kedua kang maca Quran arep ngucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan disunahkan orang membaca Al-Quran, kalau orang akan membaca Al-Quran itu membaca lebih dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah atau dengan Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, karena Bismillahirrahmanirrahim sudah dibahas dalam surat Al-Fatihah, mungkin lalu ini tidak dibincangkan lagi, tapi langsung Alif Lam Mim. Utawi iki alif lan lam lan mim utawi maknane wallahu alam. Jadi makna dari alif, lam dan mim itu hanya Allah yang tahu. Ora ana ingkang ngerti asrore kersane Allah Subhanahu wa taala marang antarane para kasihan kabeh. Jadi tidak ada yang tahu rahasia dari kehendak Allah di antara para kekasihnya semua dengan alif lam mim itu. Wus amaringaken subhanahu wa ta'ala ing iki asrore marang Kanjeng Nabi ing sallallahu alaihi wasallam ing dalam wektu kang ora ana padha ngrungu malaikat muqarrabun lan wala nabi mursal. Nah, memang Nabi Muhammad sudah pernah diberitahu, demikian dalam sebuah hadis, diberi oleh Allah rahasia dari ayat ini alif lam mim itu, tetapi di suatu tempat yang di situ malaikat yang dekat kepada Allah pun tidak bisa mendengar dan juga tidak nabi-nabi yang diutus. Ya. Kasebut yang dalam hadis, tatkalane temurun surat Kaf Ha Ya Ain Shad, maka tatkalane ngucap malaikat Jibril kaf, maka ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngerti kula. Demikian ya, ketika turun surat Kaf Ha Ya Ain Shad, lalu ketika malaikat Jibril berkata kaf, Kanjeng Nabi menjawab, saya sudah tahu. Maka nuli ngucap Jibril ha, maka ngendika Kanjeng Nabi sampun ngerti kula. Demikian pula ketika dikatakan ha, maka Rasulullah menjawab, aku sudah tahu. Maka ngucap malaikat ya, maka mongko ngendika Kanjeng Nabi sampun ngerti kula. Demikian pula ketika dikatakan ya, Nabi juga menyebutkan bahwa saya sudah tahu. Terus sampai ke Shad. Lalu setelah itu malaikat Jibril bertanya, nuli ngucap malaikat Jibril kados pundi jenengan dika ngertos kula mboten ngertos. Nah. Malaikat Jibril heran, bagaimana kok Anda tahu, panjenengan tahu, tapi saya tidak tahu. Nah, tapi Nabi tidak menjawab. Lan ing dalem anane awale surat iku huruf muqatta'ah ing dalem wacane lan tulisane
kaya sod utawa qaf utawa nun lan ana kalane moko to'a ing dalem wacane lan murakkabah ing dalem tulisane kaya alif lam mim utawa alif lam ra utawa ha mim utawa ain sin qaf iku kabeh kang mengkono-mengkono iku krana awe isyarat setuhune kalamullah al-qadim iku ora kelawan huruf lan ora kelawan kalimat. Nah, di dalam awal surat itu terdapat huruf-huruf yang yang ya tunggal ya. Terdapat huruf-huruf yang tunggal. Ada shad, ada qaf atau nun gitu ya. Tapi juga ada yang huruf-huruf yang tersusun walaupun dibacanya satu-satu ya, seperti tadi alif lam mim itu tersusun tapi dibacanya satu-satu. Alif lam ra atau ha mim atau ain sin qaf, kaf hai ain shad itu tertulisnya tersusun secara ada susunannya tetapi dibacanya satu-satu ya. Itu memberikan isyarat bahwa kalam Allah yang qadim itu tidak terdiri dari huruf dan tidak pula kalimat. Jadi kalam Allah ya tidak terdiri dari tidak terdiri dari huruf dan tidak terdiri dari kalimat. Krana kalimat lan huruf iku ana wekasane lan kalam Allah iku ora ana wekasane. Kenapa? Karena kalau huruf-huruf itu, kalimat-kalimat dan huruf-huruf itu, kata-kata dan huruf-huruf itu ada akhirnya. Sedangkan firman Allah itu tidak ada akhirnya. Kalau ditulis dengan dengan tinta sebanyak lautan pun tidak akan habis. Karena semono uga huruf muqatta'ah alif lam mim utawa qaf nun iku iya ora ana pungkasane ing dalam artine lan ora tutuk-tutuk artine kalam Allah. Demikian pula alif lam mim atau qaf atau nun tadi itu tidak akan habis-habis artinya. Artinya kalau bisa dimaknai dengan berbagai pemaknaan dan tidak akan seperti juga tidak akan habis-habisnya kalam Allah. Semono uga iya ora tutuk-tutuk artine alif lam mim. Ya, alif lam mim itu juga tidak, qaf dan nun itu juga tidak akan habis-habis pengertiannya. Jadi itu merupakan isyarat ya. Jadi firman Allah itu tidak berupa huruf dan kata-kata dan tidak akan habis-habis. Seperti pemaknaan huruf-huruf di awal surat itu juga tidak akan habis-habisnya. Lan malih angen-angen sira setuhune bocah cilik iku awit den wuruki ngaji iku ngaji abatasa ila akhirih hingga sawise wis ngerti hurufe maka nuli den wuruk susun-susune huruf. Nah, ini model lama ya. Jadi ketahuilah juga atau ingat-ingatlah juga bahwa ketika anak kecil mulai membaca itu kan membaca Arab ini kan diberitahu dulu alif, ba, ta, sa akhirnya. Setelah itu barulah dia setelah mengerti huruf-hurufnya itu baru diberitahu, diajari membaca susunan dari huruf itu. Ora age-age dan wuruk Quran yang durung ngerti abatasa. Ya, tidak segera diajari bagaimana membaca Quran sebelum dia mengerti abatasa. Semongso orang ngerti hijaiyah tegese abatasa sause wis ngerti hijaiyah tegese abatasa lan ngerti susun-susune mongko nuli den wuruki Quran. Barulah setelah dia tahu hijaiyah sudah mengerti abatasanya itu barulah dia diberi tahu bagaimana membaca Al-Qur'an. Ya, sebelumnya ya dia diajari dulu nama huruf-hurufnya itu. Mongko apa kodare ngakale oleh ngerteni hijaiyah semonolah
di sini tertulisnya kayange ya, tapi mungkin kajenge ya, oleh ngerteni Quran ya, atau sebenarnya di sini kalau dilihat qadare tadi itu ya ukurannya sebenarnya itu. Mungkin ini bisa dikatakan kayange atau kajenge, tapi maksudnya itu kadar ukurannya. Maka seukuran bagaimana akalnya mengetahui jaiyah, begitulah dia bisa mengerti Al-Qur'an. Semono uga wong kang ngerteni kalamullah, iya apa kadare oleh ngerteni asrarullah. Demikian pula seberapa banyak dia mengerti kalam Allah, demikian pula pengetahuannya tentang rahasia-rahasia Allah. Lalu disebutkan ada latifah ajibah, ada latifah ini sebenarnya semacam rahasia, pengetahuan yang lembut yang tidak bisa diketahui orang banyak, itu latifah ajibah yang menakjubkan, mungkin begitu ya. Utawi awale surat iku ana kalane muqatta'ah suwiji kaya nun, qaf, lan ana kalane muqatta'ah wacane muraqabah tulisane kaya alif lam mim, alif lam ra, kahaya asa. Mongko isarae ingkang muqatta'ah siji iku krana aweh isarah setuhune huruf kang muqatta'ah iku nuduhaken ing makna kang ora ana pungkasane lan ora ana wilangane. Ini sebenarnya ulangan dari yang disebut di atas ya. Di awal surat itu kadang-kadang ada huruf-huruf yang tidak tersusun dalam kata. Itu memberikan isyarat bahwa huruf-huruf yang tidak tersusun, yang terpotong-potong itu menunjukkan makna yang tidak ada habis-habisnya dan tidak ada hitungannya, yang tidak bisa habis dan tidak bisa dihitung. Semono uga kalamullah ya ora ana pungkasane, ora ana wilangane, ora ana hurufe, ora ana suarane, lan iya iku kalamul qadimul azali. Nah, firman Allah juga demikian, tidak ada habisnya, tidak bisa dihitung, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Nah, itu adalah kalam Allah yang qadim, yang azali. Ini persoalan yang dibicarakan di dalam ilmu kalam ya, di dalam perdebatan ilmu kalam antara orang Mu'tazilah dengan orang Asy'ariyah. Yaitu apakah kalamullah itu yang sampai yang dalam bentuk Quran itu apakah qadim ataukah hadis ya. Bagi orang Mu'tazilah kalam yang berupa Quran itu adalah hal baru karena firman itu diturunkan kepada manusia. Jadi kalau sudah diturunkan dalam manusia berarti dia masuk ke dalam kategori baru. Sementara kaum Asy'ariyah, Ahlul Hadis terutama ya, sebelum ada Abul Hasan Asy'ari sebetulnya, kaum Ahlul Hadis itu mengatakan bahwa kalamullah itu hatta dalam bentuk Quran itu adalah qadim atau qadim itu artinya tidak masuk di dalam dalam kategori dunia, mungkin begitu. Jadi qadim. Ya, saya tidak akan berpanjang kalam di sini ya. Utawi anapun isyarahe huruf kang muraqabah tulisane iku maka krana aweh weruh setuhune hurufe kang muqatta'ah iku lamun den susun-susun setengahe maka yakti ora entek-entek lan ora tutuk-tutuk ilal abad. Sementara huruf-huruf yang tersusun tulisannya itu memberikan pengertian bahwa huruf-huruf itu, huruf-huruf sendiri-sendiri itu, kalau disusun itu maka bisa untuk
tidak akan habis-habis sampai hari kiamat. Masalan fa ain lam dadi fa'ala. Wis lam ain fa dadi la'afa utawa alafa ila ghairi dzalika. Ora tutuk artine. Jadi kata fa ain lam itu huruf fa ain lam itu bisa fa'ala, bisa la'afa, bisa alafa dan seterusnya. Seperti juga kita tahu, pokoknya huruf-huruf itu bisa disusun menjadi kata-kata yang berbeda-beda, yang tidak akan habis-habisnya. Semono uga kalamullah iya ora ente-ente artine krana awale surat Alif Lam Mim iku aweh isyarat kalam qadim. Demikian juga firman Allah itu tidak akan habis-habisnya karena permulaan Alif Lam itu memberikan isyarat bahwa itu adalah kalam qadim, kalam yang tadi yang tidak punya awalan ya. Jadi ada dari qadim, dari zaman azali. Ya sebenarnya mengatakan zaman azali itu ya tidak pas juga ya, karena kalau zaman itu artinya ya sudah masuk di dalam dalam kategori baru sebenarnya begitu. Lan utawi kalimat murakkabat iku isyarat kalam hadis lan iya iku kalam ibarah. Ya, karo-karo ora ana pungkasane. Ya. Sedangkan kalimat atau kata-kata yang tersusun itu merupakan isyarat kalam yang hadis, yang baru, yang tidak qadim. Tadi dalam istilah ilmu kalam itu ada yang qadim, ada yang hadis. Qadim itu yang tidak bermula, hadis itu yang bermula. Tadinya tidak ada menjadi ada. Qala ta'ala qul law kana al-bahru midadal kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi. Tapi baik yang qadim maupun hadis itu sebenarnya tidak habis-habis. Katakanlah seandainya lautan menjadi tinta bagi kalimat untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka air lautannya sudah habis sebelum firman Tuhanku itu habis. Utai hikmah kalam qadim den enggon-enggoni kelawan kalimat lan huruf kang anyar karone iku krana dene cupete pahami manusa kabeh. Jadi kenapa kalam qadim kok diberi huruf? Ya padahal huruf itu sesuatu yang bukan qadim, yang hadis, yang baru. Itu karena Karena sempitnya pemahaman manusia. Karena setuhune manusia kabeh iku ora kuat nampani kalamul qadim kang bila harfin bila sautin krana apa yen di sini apa yen dhaife manusia. Tapi mungkin ini bisa kalau bahasa sekarang karena atau awit ya krana saking dhaife manusia, mungkin begitu. Jadi manusia itu tidak mampu menangkap kalam qadim yang tanpa huruf, tanpa suara karena sempit dan lemahnya manusia. Mungkin bisa lebih jelas kalau saya katakan begini ya, realitas yang kita hadapi yang itu hadis semua sebetulnya itu tidak bisa masuk ke pikiran manusia kalau tidak dibuatkan konsep-konsep. Jadi dengan konsep lalu manusia itu bisa menangkap realitas. Konsep itu ya ringkasan mungkin dari realitas yang banyak di sekeliling kita itu lalu kita tangkap, mungkin sebagiannya kita masukkan kategori-kategori, sebagiannya kita sebut namanya, sebagiannya kita lupakan. Ya, misalnya kita yang ada di sekeliling kita kan, misalnya tanaman ya, tidak semua tanaman kita perlu tahu namanya, karena kalau kita harus menghafal semua nama tanaman, kita memori kita mungkin akan habis untuk itu. Jadi yang kita hafal hanyalah yang berguna
guna atau yang berkaitan dengan kehidupan kita atau yang setiap hari kita temui, yang kita perlu. Kalau tidak perlu ya kita tidak beri nama. Ya. Tapi yang kita perlu mungkin namanya bisa banyak ya. Yang sering dibuat contoh misalnya bahasa Jawa itu untuk nama beras itu banyak sekali ya. Nama ketika masih belum diambil, masih di batangnya namanya padi. Kalau rontok namanya gabah. Lalu setelah dikulitin namanya beras, kalau remuk namanya menir dan seterusnya. Namanya banyak sekali. Tapi bagi orang Inggris tidak perlu nama banyak karena mereka tidak banyak bergaul dengan padi atau beras. Jadi mereka cuma punya rice, mau masak, mau mentah, mau pecah, mau namanya rice. Ya. Demikian. Tapi sebaliknya nanti hal-hal yang kalau misalnya anjing ya, kalau belajar bahasa Inggris yang namanya anjing itu bisa banyak sekali, bisa lebih dari 20 kata. Artinya kalau dicari di kamus nanti anjing. Kenapa? Karena bagi orang Inggris atau orang Amerika, anjing itu banyak sekali dan perlu diberi nama satu-satu karena mereka banyak bergaul setiap hari dengan binatang ini. Jadi itulah, jadi firman Allah. Kalau kita semua harus menangkap firman Allah yang qadim, yang bila saut wala harf, itu tidak bisa karena sempitnya atau karena lemahnya penangkapan kita, atau mungkin dalam bahasa sekarang karena memori kita itu juga terbatas. Ya. Utawi hikmah kalamullah kelawan nganggo wilangan ayat lan kalimat lan surat lan ana ingkang cara Arab, cara Ibrani, lan ana ingkang cara Suryani, iku krana arah supaya pahamo makhluk kabeh. Jadi kenapa di dalam Al-Qur'an lalu ada setelah turun dalam wujud Al-Qur'an lalu ada bilangan surat, ada bilangan ayat, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Ibraninya, ada bahasa Suryaninya. Itu karena supaya manusia itu paham, ya, supaya paham. Qala ta'ala inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan litundhira ummal qura. Kami jadikan Quran itu berbahasa Arab karena atau agar kamu memberi peringatan kepada ummul qura, kepada penduduk di sekitar Mekah. Ya. Saya kira sampai di sini dulu pendahuluan yang diberikan oleh Sholeh Darat ini cukup panjang, jadi kita sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا